Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami selalu percaya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan saat ini. Kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali hari Senin tanggal 17 Maret 2025 di dalam renungan intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah Bahaya Injil Palsu yang diambil dari Galati pasal 1 ayat 6 sampai 9. Pembacaan Alkitab kita 1 tahun diambil dari Yosua pasal 11 sampai 13. Saya harap Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan baca Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu,
terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Segala kabar meskipun sepertinya baik, namun yang bukan berisikan tentang Yesus Kristus adalah Injil palsu. Sama seperti uang palsu, betapapun bagusnya dan mungkin sangat mirip dengan uang asli, tetap saja uang palsu tidak berharga dan tidak berguna. Uang palsu tetap uang palsu. Jika diperiksa teliti, ia tidak akan sama dengan uang asli. Banyak orang yang tidak hati-hati terjerumus kepada Injil palsu. Pada ayat ke-6, Paulus sampai heran kepada orang Galatia. Bagaimana bisa mereka mudah sekali berpaling dari Injil Kristus kepada Injil palsu yang disebarkan orang untuk menyesatkan orang percaya. Apa ciri Injil palsu, saudara? Yang pertama, Injil Kristus datangnya dari kasih karunia Allah. Sedangkan Injil palsu datangnya dari iblis yang mau memutarbalikkan Injil Kristus. Yang kedua, Injil Kristus menawarkan anugerah tak bersyarat kepada mereka yang percaya kepada beritanya. Sedangkan Injil palsu menawarkan segala yang semu untuk menyenangkan telinga dan kedagingan saja. Injil Kristus menawarkan kehidupan ganti kematian, pengampunan bagi yang berhutang, damai bagi yang tertekan. Injil palsu menawarkan usaha manusia untuk mencapai keselamatan. Yang ketiga, saudara, Injil Kristus fokus kepada kemuliaan Allah, sedangkan Injil palsu fokus kepada diri sendiri, kepada kemakmuran, kepada pengagungan terhadap manusia. Sepintas Injil palsu mirip dengan Injil Kristus, dan itu yang seringkali menyesatkan orang percaya yang tidak berakar kepada firman Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak waspada pun bisa mengabarkan Injil palsu, dan ini sangat berbahaya. Injil palsu jika digali lebih dalam dan dengan melihat buahnya, maka akan ternyata dengan jelas bahwa itu adalah Injil palsu. Matius 7 ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Injil palsu tidak akan memiliki kerendahan hati dan kasih karena didasarkan oleh kepentingan diri dan uang atau popularitas. Saat ini terdapat ajaran-ajaran yang berkembang di umat Kristen, bahkan memiliki gereja yang sangat besar. Namun jika diperhatikan dengan sesama, maka sudah bukan Injil Kristus lagi yang diberitakan. Meski mungkin menyinggung nama Yesus, tetapi pada dasarnya tidak berfokus kepada Kristus, melainkan kepada pengembangan diri sendiri. Ini sangat berbahaya, saudara, karena sangat tipis kelihatan perbedaannya. Tapi apa yang dimulai dengan penyimpangan sedikit, semakin jauh penyimpangan tersebut akan semakin besar. Fokus kepada diri sendiri, membangun kerajaan diri sendiri adalah paling berbahaya. Karena dia akan mengabaikan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melainkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Karena sebetulnya tidak ada apapun dari diri kita yang baik yang bisa dibanggakan, karena semuanya telah dirusak
oleh natur berdosa manusia. Kalau bukan semata-mata karena kasih karunia Allah, kita semua akan binasa dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri, betapapun berusahanya dia. Sebab itu jangan mau ditipu, saudara. Ini hanya tipuan iblis yang mau menarik kita menjauh dari Allah. Sebab itu Paulus mengatakan di ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Iblis selalu berusaha untuk membinasakan manusia dengan jalan memutarbalikkan Injil Kristus. Baca Alkitab setiap hari akan membawa kita mengenal Injil Kristus dengan benar, sehingga kita bisa mengenali kepalsuan ajaran sesat yang umumnya berfokus kepada diri sendiri, kenikmatan, kelimpahan, kehebatan diri, dan lain sebagainya. Seperti peristiwa iblis menggoda Hawa di Taman Eden. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh dikuatkan lagi oleh firman-Mu yang memberikan kami satu peringatan bahwa kami harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak berfokus kepada Kristus, yang tidak berfokus kepada Injil yang sesungguhnya. Sebab itu ya Tuhan, bahwa kami terus setiap hari akan pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Roh Kuduslah yang menanamkan kebenaran itu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami terus, sehingga kami semakin lama bisa menjadi serupa dengan Kristus. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.